Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Karena kasih setianya, kita ada sampai dengan hari ini. Mari kita bersama menaikkan syukur kita dan kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Hari ini kami bersyukur ya Allah, Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami, Tuhan berikan pertolongan bagi kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berterima kasih dalam segala kegiatan kami, Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami, melewati sepanjang kawal malam dalam istirahat kami. Tangan-Mu tetap menopang kami, memberikan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur untuk pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami mohon urapan-Mu Engkau nyatakan bagi hamba-Mu ini. Berkat-Mu Engkau nyatakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kami semua hari ini menikmati firman-Mu. Ya Allah, firman-Mu mengajar kami, mendidik kami, memimpin kami dalam kebenaran. Bahkan mengoreksi hidup kami Tuhan. Untuk mengetahui kesalahan kami dan memperbaiki hidup kami. Berkatilah Tuhan dengan firman-Mu ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan kita akan teruskan untuk merenungkan tentang tema berkat orang yang berlindung kepada Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang diberkati dengan berkat-berkat-Nya, namun juga disertai dengan bentuk sikap hidup orang yang berlindung kepada Tuhan. Dengan sikap-sikapnya dan dengan berkat-berkat-Nya. Jadi berlindung kepada Tuhan bukan hanya ucapannya saja, aku berlindung kepada Tuhan. Tapi dinyatakan juga dalam sikap hidupnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Bagaimana sikap hidup orang yang berlindung kepada Tuhan dan apa berkatnya. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-16, 17, dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hidup orang yang berlindung kepada Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya bagaimana mereka itu hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang dalam sikap hidupnya juga hidup di dalam kebenaran. Tidaklah mungkin dia berkata, aku berlindung kepada Tuhan, tetapi dia melakukan hal yang salah. Salah dan benar, apa yang menjadi tolok ukurnya? Orang yang berlindung kepada Tuhan pastilah tolok ukur kebenarannya adalah firman Tuhan. Kebenaran Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab firman Allah. Hari-hari ini banyak orang merasa cukup benar karena mereka sudah bersikap sama seperti orang lain. Orang lain menjadi ukurannya, orang lain sudah melakukannya dan itu aman-aman saja. Jika kebanyakan orang melakukan, ya itu benar juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, tolok ukur atau yang menjadi ukuran kebenaran buat kita, orang yang berlindung kepada Tuhan itu bukan kebenaran umum, bukan kebenaran masyarakat. Karena mari kita perhatikan, bagi masyarakat umum, lampu merah, ngebut, dikencengin, it's okay. Ini biasa toh, aman-aman saja dan semua orang juga melakukan itu. Ya, tolok ukur kebenaran bagi anak-anak muda, pacaran, belum menikah,
baru pacaran itu sudah gandengan tangan kemana-mana, sudah melakukan hal-hal yang romantis, bahkan romantisme yang berlebihan. Ya itu dianggap biasa saja, toh orang lain juga melakukannya. Tolok ukur kebenaran itu ada di mana? Kalau ada orang yang berkata aku berlindung kepada Tuhan, tapi sikap hidupnya tidak di dalam kebenaran firman, tapi merasa benar karena khalayak ramai atau orang melakukan, dia belum di dalam kebenaran. Orang yang berlindung kepada Tuhan melakukan apa yang benar berdasarkan apa kata firman. Hidup di dalam kekudusan. Bagaimana suami istri hidup di dalam kebenaran? Orang yang berlindung kepada Tuhan itu hidup di dalam kebenaran. Bagaimana bersikap benar kepada pasangan? Bagaimana bersikap benar kepada istri? Ya yang seperti orang lain lakukan lah. Kalau orang lain pulang kerja kasih uang belanja ya sudah. Waktunya istri harus memberi makan, masakan, ngurusin anak, itu sudah pada umumnya. Suami ya sudah capek ya sudah tinggal tidur. Kalau istri harus kerja ya memang itu tugasnya. Membiarkan istri kelelahan dengan tugas-tugasnya, nggak peduli, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, itu biasa. Orang lain juga umumnya begitu. Mana ada suami-suami bantu istri? Itu ikatan suami takut istri jadinya. Itu menurut pendapat umum. Tapi orang yang berlindung kepada Tuhan harus bersikap di dalam kebenaran. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana kamu mengasihi dirimu. Orang yang mengasihi istrinya itu juga bagaimana dia mengasihi dirinya, merawatinya, kata firman Tuhan begitu. Kalau istri sakit, ya dibantu, dirawat, dicarikan obat. Ada hal yang lucu. Beberapa waktu lalu, waktu kami seminar tentang suami istri, ada seorang suami yang berkata, aku dulu menikah cari istri yang cantik, cari istri yang jadi penolong bagiku. Tapi sudah 7 tahun ini, ya mungkin sekitar beberapa waktu ya, saya lupa tepatnya, tapi sudah berapa tahun gitu, ternyata istrinya tuh kena stroke. Lalu sang suami mengungkapkan begini, aku kan cari istri untuk jadi penolong. Lah sekarang loh istriku stroke, jadinya harusnya aku yang ngurusin dia, aku yang tolong dia. Lah jadi kebalik loh bu, nggak sesuai firman Tuhan. Ya aku mau ceraiin dia aja lah, biar aku cari lagi. Kan istri itu jadi penolong. Gimana menurut Bapak Ibu Saudara? Ini orang Kristen yang berpendapat seperti ini. Karena salah menganggap, ya istri itu kalau sehat, bagus tuh jadi istri. Tapi kalau sudah sakit ngerepotin suami. Cari penolong yang lain di luar. Dosa Bapak Ibu Saudara. Tunggu sampai maut memisahkan, ya udah diselesaikan aja gitu ya. Tidak. Kasihilah istrimu. Ingat kan yang janji mengucapkan janji nikah? Itu tidak hanya seorang istri. Aku mengambil engkau menjadi suamiku dan aku akan mencintai engkau waktu sehat atau sakit. Ini kebenaran firman Tuhan. Waktu sehat atau sakit. Hal umum yang kami temukan, para wanita saat suaminya jatuh sakit, saat suaminya mendadak jadi tunanetra, hal yang terjadi adalah istri-istri meninggalkan suami di dalam keterpurukannya. Padahal disitulah istri-istri harus mendukung suaminya. Ingat lagi janji pernikahan. Saya menikah dengan Pak Dewa bukan waktu Pak Dewa bisa melihat saya. Waktu Pak Dewa sudah tidak bisa melihat. Jadi saya mencintainya dalam keadaan melihat ataupun tidak. Pak Dewa nggak pernah melihat. Saya tetap mencintainya. Ibu-ibu, jangan mencintaimu waktu suamimu punya penglihatan yang baik. Tapi waktu suamimu sudah mulai menurun kesehatannya, engkau mulai gelisah. Engkau mulai cari ada yang lebih kuat, ada yang lebih uangnya lebih banyak. Tidak. Disinilah kasih kita dinyatakan. Hidup di dalam kebenaran, menjalani kehidupan rumah tangga yang benar. Bapak Ibu Saudara, kehidupan dunia ini tambah kacau. Hidupnya sudah berseberangan.
Hidup sudah sesuai dengan kesukaannya sendiri masing-masing. Mari kita keluarga-keluarga Kristen, mari kita anak-anak Tuhan, hidup kembali kepada kata Alkitab. Orang yang berlindung kepada Tuhan, sikap hidupnya melakukan kebenaran. Istri-istri, tunduk kepada suamimu berapapun penghasilanmu. Jangan engkau merasa engkau penolong, jangan engkau merasa engkau punya penghasilan lebih banyak, lalu engkau berbicara seenakmu membentak suami. Tidak. Tetap harus dengan penuh hormat. Tetap harus dengan penghargaan. Tetap harus menjaga suami, menjaga harga dirinya. Jangan mempermalukan suami dengan merasa engkau memiliki kemampuan, kecerdasan, kepandaian yang melebihi daripada suamimu. Lalu engkau seenaknya saja berbuat tanpa hormat, berdosa. Engkau melayani Tuhan atau engkau aktivis gereja, engkau berkata engkau berlindung kepada Tuhan, tapi sikap hidup kita tidak dalam kebenaran. Kaum muda, setiap kita, mari kita perhatikan kekudusan hidup. Hai orang-orang muda, perhatikanlah sikapmu. Perhatikanlah bagaimana gaya hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kata firman Tuhan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Maka, sikap hidup orang yang berlindung kepada Tuhan bukan hanya dalam kebenaran, tapi dalam kebaikan. Tidak melakukan yang jahat, tidak melukai. Kemarin kita sudah renungkan ini. Tapi kembali diingatkan, karena ini dituliskan kembali dalam ayatnya yang ke-17. Sebab orang yang berbuat jahat itu ditentang oleh Tuhan. Wajahnya Tuhan aja menentang. Wajahnya saja Tuhan menentang. Bisa memahami Bapak Ibu Saudara. Dengan wajahnya Tuhan menentang, menunjukkan ketidaksukaan, menunjukkan ketidakberkenanan. Maka hari ini, mari kita lakukanlah kebaikan. Kita lakukan hal yang menjadi berkat, yang memberkati anak-anak kita, memberkati suami kita, istri kita. Mari kita melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan benar juga dituliskan kembali di ayat yang ke-14. Apabila orang-orang benar itu berseru. Orang yang berlindung kepada Tuhan hidup dalam kebenaran. Orang tua berbicara kepada anak di dalam kebenaran Allah. Berbicara dalam kebenaran Allah. Orang tua itu berbicara kepada anak dengan mendidik, dengan mengajar. Bukan berarti kalau mendidik dan mengajar itu seenak hatinya, dengan keras, dengan kasar, tidak. Tapi harus dengan sabar, karena ulangan katakan berulang-ulang. Enak menyampaikan berulang-ulang? Tidak, itu membosankan. Itu membosankan. Kadang kita memberitahu sekali aja kita sudah emosinya tingkat tinggi. Bahkan kadang ada orang tua yang tidak pernah mengajarkan, mendidik hal spesifik ya tertentu, lalu tiba-tiba marah. Anak nggak ngerti loh, kenapa aku kok dimarah? Karena orang tua tidak pernah memberitahukan ajaran, merasa, loh kamu harusnya sudah tahu dong. Dari mana anak-anak kita tahu kalau kita nggak pernah ajarkan? Harusnya kamu sudah ngerti, kan kamu udah sekolah minggu, kamu kan udah sekolah. Orang tua tidak pernah mengajar, hanya langsung memarahi saja. Beri contoh dulu. Beri nasihat sekali. Diulangi lagi. Alkitab katakan apa? Berulang-ulang. Kamu duduk, kamu berdiri, bangun tidur, dalam perjalanan. Orang tua harus terus bicara. Didik hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mendidik anak Bapak Ibu waktu Bapak Ibu melakukan perjalanan panjang? Ini hari ini weekend ya. Mungkin ada yang ngajak keluarganya family time dan ngajak anaknya jalan. Siapa yang ngajarin waktu anak Bapak Ibu dalam perjalanan? Gadget. Siapa yang ngajarin pendidikan, yang ngajarin, yang ngobrol, yang ngomong dengan anak Bapak Ibu waktu di gereja? Gadget. Waktu persekutuan supaya anak tenang, siapa yang ngobrol dengan ngajarin kepada anak Bapak Ibu? Gadget. Waktu di rumah, waktu makan, bersama-sama makan atau di restoran lagi makan, ajaran apa yang kita sampaikan? Oh nggak sempet Bu, anakku gadget. Gadget yang ngajari. Apa yang diajarkan gadget?
hal-hal yang receh, hal-hal yang kasar, hal-hal yang cabul, hal-hal yang cemar itu Bapak Ibu nggak pernah lihat dia main gamenya apa. Game yang ngajarin pertarungan, game yang ngajarin perlawanan, game yang ngajarin gimana cara jatuhin orang, ngalahin orang. Itu yang diajarkan. Dan kalau sudah kelamaan main handphone hanya marah aja. Pernah nggak kita ajarkan? Berulang-ulang orang yang berlindung kepada Tuhan hidup di dalam kebenaran. Kebenaran dalam mengasuh anak, kebenaran dalam mendidik anak, berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan. Kebenaran dalam mengasihi pasangan, kebenaran dalam menghargai pasangan, kebenaran dalam menghargai orang tua, kebenaran dalam menjalani relasi dan hubungan yang kudus. Setiap kita mari hidup di dalam kebenaran. Kata Tuhan, berkatnya orang yang berlindung kepada Tuhan hidup di dalam kebenaran. Berkatnya adalah Tuhan mendengarkan, mata Tuhan tertuju. Berkat ini berbicara tentang perhatian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Mereka ini menunjuk kepada orang benar. Matanya melihat, matanya tertuju kepada orang benar, dan telinganya tertuju mendengar teriakan orang benar saat orang benar itu minta tolong. Di dalam ayatnya yang ke-14, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Inilah berkatnya. Orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran, saat dia punya pergumulan, Tuhan memperhatikannya. Mata Tuhan tertuju kepadanya, dan teriakan mereka didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar teriakan, Tuhan mendengar seruan, dan Tuhan melepaskannya dari segala kesesakannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang berlindung kepadanya menikmati jawaban-jawaban doa. Orang yang berlindung kepadanya hidup di dalam kebenaran selalu diperhatikan oleh Tuhan. Percayalah dan nantikanlah, Dia akan melepaskan kita di tengah-tengah kesesakan. Perhatikanlah, mata Tuhan tertuju kepada kita dan teriakan kita tidak pernah sia-sia. Mari terus hidup di dalam kebenaran, berlindung kepada Tuhan, karena mata Tuhan dan telinganya tertuju kepada kita untuk Tuhan melepaskan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk peneguhan-Mu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami. Bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Dan terima kasih ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Ada berkat yang Allah berikan bagi kami yang berlindung kepadamu dengan menjaga hidup kami dalam kebenaran. Berkatilah Bapak Ibu Saudara dalam semua aktivitas yang akan dikerjakan sepanjang hari ini, dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, Engkau Allah menyatakan pertolongan-Mu, berkat kelepasan-Mu bagi mereka. Terpujilah nama-Mu. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus.